Wah, hari yang tenang, kopi, baju M1, yang jelas-jelas di mana tim dari Rusia bermain di sana. Desvolt jadi Navi. Ada berita apa nih? Wih, happy birthday Versik. Wah, gila, semoga panjang umur, sehat selalu dan juga sukses untuk perjalanan karirnya ya. Luar biasa Versik. Loh, transfer update. Hah? Versik? Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB dan selamat datang kembali di K-Browsing, di mana kita akan nge-browsing mencari informasi update-update terkait Mobile Legends Bang Bang atau berita-berita esports yang akan kita hadirkan di channel YouTube ini. Kebetulan emang sebenarnya gue pengen nyenggol ke Dota karena gue pengen mengucapkan congratulations terlebih dahulu untuk Boom ID atau Boom Esports, dikarenakan mereka juga menjadi perwakilan dari Indonesia di ajang The International. Hal tersebut tentunya menjadi tren positif. Jadi untuk kita sebagai penikmat esports Indonesia itu selalu bangga tentunya akan siapapun yang menjadi perwakilan dari tim Indonesia, termasuk Boom Esports yang akan berlaga nanti di Singapura untuk The International 11. Good luck tentunya ingin gue ucapkan pribadi kepada CEO dari Boom Esports, Kogeri Ongko, dan juga manajernya Oljan. Semoga hasil terbaik kalian dapatkan di ajang TI 11 nanti. Tapi buat teman-teman, aku juga pengen ngingetin satu lagi nih buat yang ketinggalan untuk skin Estes Blacklist International. Buat kalian yang pengen mendapatkan skin keren, langsung aja kalian klik link di description. Itu ada link untuk menuju ke Instagram dari Chia Store. Seperti yang kita tahu, Estes adalah hero roamer healer yang sekarang benar-benar jadi naik daun, dikarenakan skin ini bertemakan Blacklist International sebagai pemenang dari M3 World Championship. Dengan skin ini, tentunya para roamer akan mencapai di makro level 999999. Makro level tersebut adalah makro level untuk para roamer selevel MPL, bahkan Oh My Venus juga ada di level 999999. Tapi jika kalian order langsung dari Chia Store, tentunya kami tidak akan menjanjikan makro level kalian sampai di level tersebut, karena kami hanya menjanjikan skinnya datang dengan selamat ke akun kalian dan tanpa adanya mara bahaya seperti akun ban atau apapun yang pakai script. Tentunya dengan diamond dari Chia Store yang harganya murah tapi kualitas mewah, dan juga dengan harga rakyat serta pelayanan kualitas pejabat. Kalau begitu kembali lagi ke game analog nih. Buat sekarang langsung aja gua kasih informasi hasil browsing gua akhir-akhir ini yang sebenarnya kalian juga rata-rata udah pada tahu. Tapi kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam browsernya. Let's go. Yang pertama inilah dia, Hades atau Janna Cutie, sosok pemain yang berasal dari Eco Philippines. Dan kebetulan dia itu menjadi lapis kedua atau ya bahasa kasarnya emang camat waktu ada Carl TZ. Kebetulan Eco Philippines ini kalau misalkan teman-teman nggak tahu, sebenarnya dia itu adalah Aura Philippines, tapi dengan branding yang berbeda. Jadi kalau misalkan Onyx Philippines itu kan ya emang mereka pakai nama Onyx lagi gitu loh. Dan cabangnya adalah cabang dari Onyx Indonesia. Tapi untuk Aura Philippines, mereka itu tidak menggunakan nama Aura PH, tapi mereka menggunakan Eco. Jadi ada sebuah branding baru, ada sebuah trending baru yang diciptakan oleh CEO dari Aura Philippines, dan terciptalah Eco. Jadi untuk Hades sendiri kebetulan dia juga baru berpindah atau baru diumumkan lebih tepatnya dengan nickname terbarunya, Janna Cutie. Nah, gue juga nggak tahu untuk arti nickname dari Janna Cutie itu gimana, tapi mungkin kita akan lebih berfokus sama bagaimana sih play atau role apa sih si Hades ini buat teman-teman yang nggak tahu. Oke, kita bakal lihat cuplikan gameplay dari Hades waktu di MPL Philippines season yang ke-8. Oke, ini in game-nya waktu Eco Philippines melawan Blacklist International week yang keempat MPL season yang ke-8. Dan let's go kalau gitu lihat. For this game, nakikita natin a series of ins and outs. Pero anong kulang? Jadi dia main jungler. Ini waktu masih meta jungler hyper carry. Typical flanker yang manfaatin source skill Cloud jungler. Oke, map awareness-nya sangat peka. Dan dia lebih memfokuskan untuk power hero-nya ya, karena dia Cloud, jadi dia lebih milih push daripada tadi fight. Oke, di game ini terlihat emang Blacklist lebih mendominasi dengan 29.000 gold,
dan 28.000 gold dari Eco Philippines. Jadi ada perbedaan goldnya 1.000. Cuma yang pengen gua notice adalah bagaimana Teamfight barusan melumat habis 3 pemain dari Blacklist International, sementara trade-nya itu kalau bisa dibilang cuma ada 1 atau 2. RK3 dan Hades ini juga walaupun udah tumbang 1 kali tapi ada impactnya dalam sebuah teamfight. Gue makin gak sabar menunggu Geek Farm dengan hadirnya Baloyski yang dari Onyx Philippines, lalu ada Hades atau Jana Cutie dari Eco Philippines. Gameplay seperti apa yang akan dibawakan, skema seperti apa yang akan dimunculkan, dan ngomongin macro play Filipin, soal disiplin dan macro play, mereka itu hitungannya emang mungkin akan ada di atasnya dari Indonesia. Kalau mekanik dan segala macamnya, gue yakin tim Indonesia sebenarnya masih unggul di sana. Tapi mau sampai kapan kita bergantung pada mekanik? Men, ini udah 5 lawan 5 sekarang. Dan menurut gua untuk Mobile Legends sekarang, mau lu semekanik apa orangnya, mau lu jago in gamenya, mekanik high tinggi, rank tinggi, atau top global atau segala macam, tapi kalau lu nggak bisa in ke dalam sebuah tim dengan komunikasinya kah, dengan cara bermainnya kah, pola berpikirnya, itu susah banget buat keep up. Dan gua menunggu nantinya bakal seperti apa Hades combo bareng Baloyski beserta dengan para pemain dari Geek Farm ID. Dan kita tunggu apakah Geek Farm ID ini season yang ke-10 akan lolos ke babak playoff, karena bisa jadi loh teman-teman, bisa jadi ini Geek Farm melakukan dobrakan yang belum pernah mereka lakukan sebelum-sebelumnya di season-season lalu. Selanjutnya ada transfer update yang hadir juga dari EVOS Esports, yaitu adalah Dreams dan juga Sutsujin yang naik dari MDL ke MPL. Sementara untuk Bajan dan juga Versik, dia harus turun terlebih dahulu ke MDL. Kalau kalian nanya sama gua ya, kayak bang gimana ngelihat kayak gini ya kan, yang terbaru lah hitungannya. Karena ini juga lu bisa lihat 1 jam yang lalu dan gua langsung recording segala macam dengan banyaknya browsing yang mungkin akan gua sharing juga kepada budum-budum semuanya. Di sini sebenarnya kalau gua ingin berkomentar sedikit ya, agak terlalu cepat nggak sih menengok dari 1 week aja Versik baru bermain, dan itu hitungannya juga 2 match ya kan, 2 match. Dan emang Sutsujin ini lumayan berkilau loh teman-teman. Jadi buat kalian yang nanya kayak emang sekuat apa sih Sutsujin ini, kan Versik kan pernah menang MPL season yang ke-7. Oke, mungkin kita kalau ngomongin pengalaman, Versik kaya akan pengalaman. But in a way, di sini yang mungkin pengen gua notice adalah bagaimana cara Versik dan Sutsujin berkomunikasi nantinya ke depannya. Yang gua tahu ya, ini yang gua tahu. Kalau salah tolong koreksi, dan gua berharap ini adalah informasi lama yang gua terima, jadi ada update gitu loh. Versik itu untuk komunikasi dengan yang bahasa Inggris itu agak susah. Dan menurut gue mungkin Sutsujin ini dinaikkan ke MPL untuk memperkuat komunikasi, karena kita tahu untuk EVOS Legends sendiri kan punya Dlar ya. Jadi mau gak mau biar komunikasinya berjalan, itu setidaknya harus ada penengahnya bahasa Inggris. Dan gue gak tahu nih Sutsujin bahasa Inggrisnya apakah dia fluent atau minimal dia mengerti sedikit dan bisa berkomunikasi. Setidaknya jadi nanti gak ada miskom sama sekali. Karena menurut gue pribadi nih ya, kenapa alasan Dlar belum main itu adalah dikarenakan komunikasi. Yang gue tahu gak semua orang Filipina itu juga bisa bahasa Inggris. Nah ini nih poin pentingnya juga. Gak semua orang Filipina itu bisa bahasa Inggris. Gak semua orang Indonesia juga fluent bahasa Inggris. Karena di kita mah dikit-dikit ngomong bahasa Inggris, lu masuk Inggris, kayak gituin. Ya gimana mau belajar gitu loh. Tapi intinya yang pengen gue sampaikan adalah menurut gue dengan 1 week aja ini terlalu cepat. Karena ini POV gue ya. Jadi lu bebas banget untuk membantah opini gua. Lu sangat diperbolehkan di sini untuk tulis di kolom komentar kalau emang lu nggak setuju sama gua. Tapi menurut gua pribadi, Versik ini di week yang pertama nggak main buruk loh. Dia masih perform, dia masih on track, dia masih on fire dengan maniak yang didapatkan di BTR. Dan juga ini dia nih, gua pengen note sedikit. Ketika EVOS Legends bertemu dengan Aura Fire, walaupun mereka kalah 2-0, there's something special from Versik yang pengen gua notes di sini adalah dia menggunakan Link melawan Hilda Godiva, yang kita tahu Link di engage sama Hilda yang udah rusuh-rusuh dari awal. Karena dari early game kita udah bisa lihat bahwa di sini picknya tuh bener-bener Link di pick yang ketiga, dia tuh Godiva itu munculin Hilda itu di pick yang keempat. Ini udah pick yang ngelawan banget untuk Link dan memberikan pressure dari awal game. Tapi di sepanjang permainan dari menit yang kedua, walaupun Godiva udah bermain rusuh nempel ke arah si Versik ya kan, ini sampai late game sekalipun, sampai mereka kalah gamenya sekalipun, ini Versik gak tumbang teman-teman. Jadi kalian bisa bayangkan gak, dalam keadaan under pressure, si Versik ini masih bisa mengimbangi gameplay yang diberikan sama Aura Fire. Tekanan ya gue bilangnya ya, tekanan yang diberikan sama Aura Fire. Dan makanya gue bilang di sini Versik itu tidak bermain buruk. Makanya gue mempertanyakan, apakah
Versik turun ke MDL ini adalah untuk memperkaya pool hero. Karena kan kita tahu sekarang MDL pakainya global ban sistemnya. Lu pakai link di game yang pertama, di game yang kedua lu nggak bisa lagi pakai link. Begitu juga dengan game yang ketiga. Atau sistem komunikasi yang tidak berjalan dengan baik ketika EVOS Legends ingin menggunakan layer keduanya, seperti DLAR. Kita ambil contoh. Ya udah itu aja sih. Karena emang menurut gue barrier language-nya EVOS Legends itu cuma ada di DLAR untuk saat ini ya, untuk saat ini. Tapi gak tahu kedepannya akan ada improve atau enggak. Tapi di sisi lain, ya buat kalian yang mungkin underestimate si Sujin ya, ini juga menurut gue kalian perlu pertimbangkan kata-kata kalian untuk meng-underestimate seorang Sujin. Pasti akan banyak komentar kayak, ini kan MDL beda sama MPL. Ya emang beda, makanya disebut Development League. Tapi makanya bakal kita tunjukkan sedikit kayak gimana sih cara main Sujin. Check this out. Adalah mempertahankan Art of Defending. Dia itu lumayan Itu harus punya keberanian untuk melakukan inisiasi dan juga melakukan fight soalnya. Bakal ada kejutan di mana dengan satu buah Wave Dragon dari Di bawah. seorang Rekot. Mencoba untuk menangkap Karafi Mono tapi heavy spin dari Karafi. Di sini emang udah terlalu owning dengan perbedaan 11.000 gold. Gak akan kasih kesempatan pulang dan tumbang 3 pemain. Targetingnya. Wah, Suijin gak tertahan sekali damage yang dihasilkan. Coba lihat, dan untuk kali ini looking for minute tapi masih gagal. Karena Lilianya langsung diaman kalau yang lain, tapi sedikit lagi. Wipeout pun tercipta, EVOS Icon ke itu 2-0. Apakah mereka bisa? Masih ada satu gerobak WMKM dan juga satu penjagaan untuk mereka. Dan 2-0 harusnya menjadi milik. Nah, itu gameplay ya. Kalau ngomongin gameplay ya mungkin template-nya semuanya sama. Apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana perbedaan sosok jungler. Dan buat sekarang jungler itu fleksibel banget. Lu bisa bawa fighter jungler, lu bisa bawa tank jungler, lu bawa assassin jungler, sesuai dengan strategi yang ingin lu bawakan dalam sebuah tim. Tapi again, ini adalah opini gua pribadi. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan apapun perubahan yang terjadi. Tidak akan merubah apapun juga dari EVOS Legends karena sudah diumumkan. Dan menurut gua perubahan ini adalah perubahan yang sudah disetujui tentunya bagi pihak manajemen, coach, dan juga para pemainnya. Karena ya kalau nggak ada persetujuan nggak mungkin ada transfer update seperti ini. Dan bahkan menurut gue dengan hadirnya Dreams, nah ini pembedanya, Dreams ini bakal lebih ke arah cover. Dan mungkin dengan Clover yang kemarin itu bermain yang bahasa kasarnya tuh Clover selalu dirusuhin di gold lane. Gold lane-nya EVOS Legends gue bilang sih selalu disamperin berkali-kali. Dan itu nggak cuma sekali. Dreams ini bisa menjadi salah satu jawaban untuk kesulitannya Clover ketika dia itu di-engage di bagian gold lane. Jadi ya yang namanya perubahan akan selalu terjadi. Apalagi belum minggu yang ke-6, belum bener-bener menuju ke bagian playoff-nya, belum deket-deket playoff. Karena kan kalau udah playoff nggak bisa lagi tuh MDL to MPL atau MPL to MDL. Tapi dengan versi menuju ke MDL ya mungkin itu dia dua asumsi yang bisa kita berikan. Yang pertama adalah permasalahan perluasan pool hero karena di MDL kebetulan pakai global ban. Yang kedua adalah dengan komunikasi yang mungkin Sujin ini lebih suitable atau lebih cocok gitu loh berkomunikasinya dengan anak-anak EVOS Legends ketimbang Versik ya, walaupun mungkin masih menimbulkan banyak banget pertanyaan. Tapi menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Selanjutnya ada bocoran terbaru lokasi M4 World Championship akan diadakan di Jakarta atau di mana nih kira-kira. Tapi ya buat teman-teman yang udah sempat nonton videonya di Instagramnya MPL, kalian juga pasti udah pada notice banget di sini. M4 Jakarta ini udah jelas banget, udah kelihatan banget. Dan ini kalau misalkan di zoom in juga, ya gue lebih fokus ke LER sih. Lomba pelatih handal ini yang luar biasa. Tapi M4 di Jakarta ini adalah sebuah berita segar atau angin segar lebih tepatnya, karena terakhir kali kita punya event di Indonesia terutama itu adalah di event MSC 2018. Dan itu adalah sebuah grand final yang menurut gue lumayan bikin sakit hati dikarenakan ya finalnya adalah Filipina melawan Filipina. Walaupun di 2019 itu emang yang masuk ke grand final adalah tim Indonesia dan juga tim Indonesia di MSC-nya. Cuma ya balik lagi dengan dihadirkan M4 World Championship di Jakarta, berarti buat teman-teman yang pengen menghadiri nanti di tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023, gua akan sarankan untuk kalian semua dari sekarang mendingan kalian vaksin booster deh, atau minimal kalian rajin-rajin untuk menghijaukan aplikasi yang namanya Peduli Lindungi. Karena untuk menonton M4 biasanya ada syarat-syarat khusus, dan salah satu syaratnya adalah tadi kalian udah vaksin booster dan terbebas dari virus COVID-19 yang masih ada sebenarnya sampai sekarang, dan bahkan beritanya pun masih diberitakan beberapa kali. Dan gue berharap dengan M4 yang diadakan di Jakarta ini akan menambah hype atau menambah setidaknya bagaimana semangat kita sebagai penikmat esports Mobile Legends Bang Bang di Indonesia terutama, karena ya ini udah lama banget kita tidak menjadi sosok tuan rumah, dan akhirnya
akhirnya ada kesempatan untuk M4 diadakan di Indonesia, di Jakarta tepatnya. Semoga M4-nya berjalan dengan lancar, semoga eventnya juga rame, kalian yang datang juga terpuaskan dengan apapun yang dihadirkan oleh M4 World Championship, dan nantinya kita bisa merebut kembali nih title juara M4, karena hitungannya untuk juara dunia kita udah lama banget ya tim Indonesia, dan terakhir itu di ajang M1. Walaupun beberapa kali kita sempat mencuri untuk title seperti MPLI dan segala macamnya, but the point is ya event official Moonton yang cakupannya World Championship itu emang cuma ada di M World Championship seperti ini. Dan pokoknya good luck untuk semua tim yang ingin berlomba-lomba untuk menjadi perwakilan dari tim Indonesia. Next, ada info juga dari trio BTK yang katanya ingin bermain di tim Indonesia tapi selepas M4. Jadi untuk BTK kayaknya mereka juga masih ingin mengincar M4 World Championship atau juara dunianya Mobile Legends Bang Bang, dan barulah mereka ingin mencoba bermain di MPL Indonesia usai M4. Menurut gue yang dilakukan Mobazen, Victor, dan Fight Chicken untuk sekarang adalah hal yang tepat. Kenapa? Karena mereka tuh nggak terburu-buru untuk mencari tim atau mencari slot atau open trial atau lu tes gua dong untuk langsung bermain nih, gue pengen main di tim lu, kayak gitu. Enggak, mereka tuh nggak langsung kayak gitu. Yang dilakukan oleh Mobazen, Victor, dan juga Fight Chicken di Indonesia adalah berkolaborasi dengan beberapa content creator seperti Dangki atau kawan-kawan KOL Mobile Legends Bang Bang lainnya untuk memperkaya budaya dan bahasa mereka soal Indonesia. Jadi mereka tuh kayaknya menurut gua ya, mereka tuh kayak pengen kenal dulu Indonesianya sebelum mereka masuk ke dalam bagian dari pekerja atau bahasanya sebagai atlet pro players dari sebuah tim yang bertanding di MPL Indonesia. Karena kayaknya pemain BTK ini sadar barrier language itu sangat penting sekali. Dan untuk menghindari hal tersebut, biar mereka tuh nggak shock culture atau mereka tuh nggak kaget kayak budaya baru di Indonesia, yang budaya di Indonesia kan ngomongin orang dari belakang. Maksudnya itu hal buruk ya. Kayak misalkan hal baiknya tuh kayak terlalu belak-belakan atau ya ramah tamah, itu kan hal positif gitu loh. Belak-belakan pun menurut gua hal positif kalau misalkan itu menjadi kritikan untuk membangun. Dan menurut gua pribadi ketika nantinya pemain BTK ini udah kayak klop nih, wah culture-nya gua oke nih, budayanya gua oke nih, kayaknya udah bisa menerima, bahasanya gue udah bisa, udah fluent, udah lancar ngomong bahasa Indonesia. Menurut gue di situ momen dimana komunikasi gak bakal jadi masalah untuk foreigner atau pemain asing untuk bermain di Indonesia. Walaupun mereka berasal dari Amerika kek, Filipina kek, Rusia kek, dimanapun mereka berada, selama mereka nggak kaget sama budaya dan bahasa di Indonesia, harusnya mereka lancar. Dan gue cuma pengen ucapkan good luck bagi Mobazen, Victor, dan juga Fight Chicken kalau seandainya mereka nanti akan benar-benar bermain di MPL Indonesia. Kali aja dengan BTK itu hadir di Indonesia, nantinya bakal ada tim-tim lain juga yang akan bermain ke Indonesia. Mungkin tim dari manapun, mungkin Navi, atau mungkin tim Secret Uzbekistan, atau mungkin nanti MPL MENA, ya we'll see. Pokoknya enjoy aja esportainment-nya dan tetap dukung tim favorit kalian. Simple. Dan kayaknya itu aja untuk video di K-Browsing kali ini. Aku KB, mohon pamit undur diri, dan terima kasih buat teman-teman yang masih nonton sampai di titik momentum ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Aku KB. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya di video-video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.